Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Mohon izin di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi dari mata kuliah Revolusi Industri yang bermaterikan Computational Thinking. Sebelum memulai materi yang paling utama dalam kesempatan pada hari ini, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Febri Andreas dengan NIM 221005. Saya adalah seorang mahasiswa S1 Informatika di ITSK RS Dr. Supraon Malang yang saat ini sedang menempuh pendidikan di semester 6 program studi S1 Informatika. Baik, kita ke bagian materi yang pertama, yaitu apa itu computational thinking. Jadi, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa materi yang saya sampaikan ini adalah tentang computational thinking. Jadi, computational thinking ini adalah cara berpikir logis dan sistematis untuk menyelesaikan sebuah masalah. Dan juga di bagian computational thinking ini ada beberapa langkah-langkah untuk menyusun solusi yang akan dijalankan oleh manusia maupun komputer. Dan pendekatan ini sangat penting bagi dunia teknologi karena membantu merancang solusi yang efisien dan terstruktur. Dan yang kedua, jadi di bagian yang kedua ini ada langkah-langkah atau step by step dari computational thinking. Ada 5 tahap. Yang pertama ada identifikasi masalah, yang kedua ada grab aktor, yang ketiga ada abstrak, yang keempat ada breakdown, yang kelima ada algoritma. Yang pertama ada identifikasi masalah. Jadi identifikasi masalah ini jika ditarik garis besarnya adalah sebuah identifikasi masalah atau penjabaran masalah yang sedang diteliti. Jadi tahap ini merupakan tahap fondasi awal dari computational thinking dan kita harus memahami dengan jelas apa yang ada di masalah utama ini serta tujuan solusi yang ingin dicapai. Dan yang kedua ada grab aktor. Jadi di grab aktor ini kita bisa mengidentifikasi semua aktor ataupun entitas yang terlibat dalam sistem, baik manusia maupun di dalam mesin. Dan yang ketiga ada abstrak. Jadi di tahap abstrak ini adalah tahap yang ketiga. Jadi di tahap ini adalah penyaringan sebuah informasi untuk fokus pada hal-hal penting yang berkaitan dengan solusi. Dan yang keempat ada breakdown. Jadi di tahap ini kita bisa mengintikan sebuah masalah dan aktor, dan kita juga dapat memecahkan masalah besar menjadi sebuah sub-sub masalah yang lebih kecil dan mudah dikelola. Dan yang terakhir yaitu algoritma. Jadi di tahap ini kita dapat menyusun langkah-langkah sistematis yang logis dan dapat menyelesaikan sebuah bagian-bagian yang ingin kita pecahkan. Dan algoritma ini juga harus dibuat sejelas mungkin dan seefisien mungkin agar bisa dijalankan lebih baik oleh manusia dan komputer itu sendiri. Dan selanjutnya saya akan mencoba untuk mempresentasikan sebuah hasil dari pembelajaran saya di kuliah dari mata kuliah Revolusi Industri yang sudah saya kerjakan sebelumnya. Jadi di sini di tahap 5 algoritma sudah saya jabarkan dari masalah-masalah yang sudah saya susun mulai dari tahap identifikasi masalah sampai algoritma. Jadi di sini ada tujuan. Jadi tujuan ini adalah menyusun langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sudah di breakdown sebelumnya. Jadi sebelum menentukan
penyusunan algoritma ini, saya sebelumnya sudah membuat breakdown dan sudah mengidentifikasi masalah yang sudah saya kerjakan pada tahap terakhir ini. Yang pertama ada masalah jaringan tidak stabil, dan kemudian langkah-langkah yang diambil ada 4 langkah. Yang pertama ada cek kondisi router, yang kedua ada reset koneksi jaringan, yang ketiga gunakan aplikasi ping atau aplikasi pendukung untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi ini. Dan yang keempat adalah laporkan ke ISP jika masalah ini di luar kantor. Dan yang kedua adalah komputer klien lemot atau tidak sesuai dengan jalannya komputer ini ketika dijalankan. Dan juga ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah juga 4. Yang pertama, jalankan antivirus. Biasanya aplikasi komputer yang mengalami kendala dalam pemrosesan ini terkadang itu ada antivirus yang harus dibersihkan. Yang kedua adalah hapus cache. Yang ketiga adalah cek hardware. Yang keempat adalah ganti komponen. Dan yang ketiga ada printer tidak tersambung. Langkah-langkah yang diambil ada 3. Yang pertama adalah periksa kabel LAN atau USB printer. Yang kedua adalah install atau perbaiki driver printer. Yang ketiga ada cek peraturan printer. Dan yang keempat, aplikasi absensi error. Jadi di aplikasi absensi error ini adapun langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi ini. Yang pertama ada cek server, yang kedua ada ping alamat server yang seperti sudah saya jelaskan sebelumnya yang menggunakan aplikasi tambahan. Yang ketiga pastikan PNS server tidak error. Yang keempat hubungi teknisi. Dan yang terakhir ada admin kesulitan memantau klien. Jadi di masalah yang terakhir ini adapun langkah-langkah yang diambil. Yang pertama yaitu install software monitoring. Yang kedua set notifikasi. Yang ketiga buat dashboard untuk memantau. Jadi kelima masalah yang sudah saya jelaskan ini tidak kurang juga saya buatkan langkah-langkah antisipasinya untuk mengatasi masalah ini cepat terselesaikan dan bisa teratasi. Mungkin cukup sekian dari pemaparan materi dari mata kuliah Revolusi Industri yang bermaterikan computational thinking yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.